Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 84, Tempat Pelarian. Pada malam itu, Insa yang sedang berada di dalam bus terlihat terdiam. Ia hanya duduk termenung di bangku paling belakang. Tidak banyak penumpang di bus itu, mungkin hanya beberapa yang dapat dihitung jumlahnya. Karena memang saat itu sudah larut malam. Bus terus melaju, hingga akhirnya sampai di pemberhentian terakhir malam itu, di sebuah terminal perbatasan kota B. "Mbak, bangun mbak." Seorang supir bus itu mencoba membangunkan Insa, yang sudah terlelap bersandar di bangkunya. Seketika Insa terkesiap, menatap kaget pada seorang di depannya. "Turun mbak, sudah sampai di terminal." Tanpa menjawab apapun, Insa hanya memberikan sejumlah uang yang diminta oleh sang sopir dan langsung turun dari sana. Insa mengedarkan pandangan. Terminal tampak sepi pengunjung. Terlihat juga lampu-lampu redup di beberapa loket yang masih terbuka. Banyak bus yang terparkir di sana. Insa pun tak tahu di mana dia sekarang dan kemana lagi dia harus pergi. Insa ingin menghampiri salah satu loket, tapi diurungkannya karena sekarang ia melihat sebuah taksi yang sedang berhenti di pinggir jalan. Insa pun masuk ke dalam taksi itu. "Pak, antarkan saya." "Baik Nona." "Nona mau kemana?" Supir itu tak memandang penumpang yang baru saja masuk, karena dia tengah menyalakan mesin mobilnya yang sudah dingin karena terlalu lama diam di sana, tidak mendapatkan penumpang. "Kemanapun yang jauh dari sini," jawab Insa acuh sambil menyandarkan kepalanya. Sopir itu hanya terdiam, bingung terhadap jawaban penumpangnya satu ini. Biasanya, orang pergi akan tahu tujuannya, tapi kenapa dengan wanita ini? Aneh sekali. Cukup lama sopir itu kebingungan, hendak menjalankan mobilnya ke arah mana. Insa pun yang menyadarinya segera berkata, "Jalankan mobilnya pak, kemanapun, jangan khawatir, saya akan membayarnya." Insa juga menyodorkan uang 200.000 kepadanya. "Ini, saya akan menambahkan kekurangannya nanti." Sopir itu pun dengan semangat, dia segera melajukan mobilnya sesuai perintah. Setelah berjam-jam melaju, dan beberapa kali terlihat mengisi bahan bakar mobilnya, taksi itu hanya berputar-putar tak tentu arah, sampai pada akhirnya, sopir itu pun lelah karena malam yang sudah larut, tapi penumpang di belakangnya belum juga menentukan tujuannya. Ia pun bertanya pada penumpang di belakangnya, "Nona, sebenarnya Anda akan pergi kemana? Saya sudah bingung, mau melajukan mobil ini kemana lagi?" Saya juga tak tahu pak akan kemana, tak ada tempat tujuan buat saya." Mendengar jawaban itu, sopir itu memberikan usulan kepada Insa. "Bagaimana kalau saya antarkan Nona ke Villa Puncak? Istirahatlah di sana cukup tenang Nona." "Apa villa itu jauh dari sini?" "Tak begitu jauh Nona, kalau Nona mau, saya akan antarkan ke sana." "Baiklah pak, antarkan saya ke sana." Insa pun berpikir, ia sudah berada jauh dari Hanafi, dan ia akan sulit untuk menemukannya. Pada akhirnya, Insa pun menyewa sebuah villa sederhana di puncak kota A. Ia baru memasuki villa itu di jam 3 pagi, dan langsung ambruk di tempat tidur. Dia merasakan lelah yang teramat sangat. Sudah lama, dia tak melakukan perjalanan jauh. Hari itu Insa bangun kesiangan. Ia terbangun karena perutnya yang terasa lapar. Tentu saja tak ada makanan sama sekali di sana. Insa pun membersihkan dirinya di kamar mandi, lalu segera beranjak untuk keluar villa, mencari makanan apapun yang ada di sana. Insa keluar dari villa itu, masih mengenakan jaket hoodie yang dibelinya semalam. Dari kejauhan, terlihat ada sebuah supermarket. Insa pun segera pergi ke sana. Supermarket itu cukup lengkap, menyediakan berbagai kebutuhan para traveling yang banyak menghabiskan waktu di Villa Puncak yang akan ramai di akhir pekan. Udara di sana juga cukup dingin, dengan pemandangan yang menakjubkan. Terlihat juga jalanan yang berkelok-kelok dengan mobil yang lalu lalang di sana. Jalanan menurun, menanjak, dan cukup jelas terlihat dari puncak. Juga perkebunan yang mengelilingi jalan itu, berbentuk terasering yang tertata rapi. Insa membeli berbagai kebutuhan untuknya, makanan, minuman, camilan, dan pakaian. Cukup banyak dia membeli berbagai kebutuhan itu untuk persediaan beberapa hari di dalam villa. Dia tak mau terlihat mondar-mandir di sana, karena ia takut ditemukan oleh para pengawal Hanafi, meski villa ini cukup jauh dari rumah utama. Telah selesai membeli sebuah perlengkapan yang ada, dia pun kembali ke dalam villanya,
memakan beberapa bahan yang telah ia beli. Sekarang Insa terlihat duduk diam di dalam balkon kecil di vilanya dengan 2 bangku yang sudah disediakan di sana. Dia mendudukinya satu, dan bangku satunya ia gunakan untuk menaruh makanan ringan yang ia beli tadi. Insa sangat nyaman dengan udara di sana, juga pemandangan lereng gunung yang indah dari puncaknya. Ia juga dapat melihat lalu lalang mobil yang terlihat berkelok-kelok di bawah sana, dengan jalanan sempit dan menikuk tajam. Insa pun duduk santai di sana dan memakan makanan ringan itu sambil terus memandangi apapun yang ada di depannya. Ting, ting, suara bel villa berbunyi. Insa cukup terkesiap dengan suara itu. Ia terlihat takut persembunyiannya diketahui oleh Hanafi. Cukup lama bel itu berbunyi, tapi Insa tak segera membukanya. Ia turun mengintip sedikit dari balik tangga. Terlihat seorang wanita yang cukup tua, berdiri di depan pintu kacanya. Ia tak mengenal sama sekali wanita itu. Mungkin salah satu penghuni villa di sini. Insa pun bergegas untuk membukanya, sambil tersenyum ramah padanya. "Selamat pagi, Nona," sapa wanita tua itu. "Selamat pagi, Nyonya. Apa ada yang bisa saya bantu?" Insa pun tersenyum ramah padanya. Tapi wanita itu hanya tersenyum, tak mengatakan apapun. Dan beberapa detik kemudian, dari arah belakang berjalan seorang lelaki yang tua, sosok yang tak asing di mata Insa. Insa pun terkaget dengan kedatangan sosok itu. "Pak Sun?" Dengan segera, Insa berjalan mundur dan menutup pintu itu. Dia membalikkan badannya, masih bersandar di pintu kaca itu. Jantungnya kini berdegup kencang. Kenapa bisa ada Pak Sun di sini? Seketika itu juga, Insa teringat perkataan Hanafi saat Pak Sun berkunjung ke rumah ayahnya saat ayah meninggal. Hanafi membicarakan sebuah villa mewah yang dibangun untuk Pak Sun dan istrinya di puncak kota A. Kenapa aku sama sekali tak menyadarinya? Bodoh sekali. Insa masih mengumpati kebodohannya di balik pintu itu. Pak Sun dan istrinya terlihat membujuk Insa untuk membukakan pintu untuk mereka. Hingga pada akhirnya, Insa pun mempersilahkan mereka masuk. Pak Sun, yang tentu sudah mengerti dengan kabar pelarian Insa, ia pun menanyakan alasan ia pergi dari Hanafi. Dan dari situlah, Pak Sun mengetahui semua rahasia tentang hubungan rumit antara Insa, Hanafi, dan Salma. Insa bercerita sambil terisak di pelukan istri Pak Sun yang terus membelai-belai lembut kepalanya. Dengan sabar, mereka menasihati Insa, memeluknya, dan memberikan kasih sayang kedua orang tua, hingga membuat Insa cukup nyaman menceritakan semua penderitaannya. Saat itu juga, Pak Sun dan sang istri bersedia menyembunyikan pelarian Insa dari Hanafi. Mereka malah sering mengirim berbagai kebutuhan Insa di sana, makanan dan minuman, setiap hari ia berikan pada Insa. Mereka juga sering berkunjung ke sana untuk sekedar mengetahui keadaan Insa yang seorang diri. Hingga pada suatu malam, Pak Sun mendengar desas-desus akan kabar merosotnya saham perusahaan Wijaya Group karena sikap pemimpinnya yang tidak sportif dalam menjalankan bisnis. Dia juga mendengar keadaan Hanafi, kini yang sangat kacau karena hilangnya Insa. Malam itu Pak Sun tidak bisa tidur. Ia terus saja dihantui pikiran bersalahnya telah menyembunyikan Insa di sana. Juga mengingat kembali pesan Tuan Besar padanya untuk bagaimanapun dia harus selalu menjaga dan berada di belakang Tuan Muda untuk meneruskan perusahaan yang sudah didirikan sejak lama. Malam itu pun Pak Sun berangkat ke rumah utama untuk memberikan kabar keberadaan Insa pada Hanafi. Pagi hari telah tiba. Seperti biasa, Insa melakukan harinya seorang diri di vilanya. Ia memakan menu sarapan yang sudah dikirimkan istri Pak Sun pagi-pagi sekali, bahkan saat Insa belum terbangun. Waktu pun bergulir. Insa kini sedang duduk santai di balkonnya, menikmati pemandangan dan udara yang menenangkan. Ia juga menatapi jalanan di samping perkebunan berbentuk teras ring yang indah dan rapi. Insa melihat sesuatu yang aneh di sana. Mobil yang tak asing di matanya sedang berjalan menanjak ke arah puncak. Insa membelalakkan matanya lagi, melihat dengan jeli mobil yang terlihat kecil itu. Itu kan mobil Han. Seketika jantungnya berdegup kencang. Siapa yang telah memberitahukan keberadaanku di sini? Insa melihat lagi banyak mobil di belakangnya. Juga ada mobil polisi di bagian depan dan belakang rombongan mobil-mobil itu. Insa pun segera berlari dengan jantung yang terus berdegup kencang.
ia membereskan barang-barangnya, memakai lagi dengan tergesa jaket hoodie juga kacamata yang sempat ia pakai di malam pelariannya. Ia terus berpacu dengan waktu, mengingat rombongan mobil itu melaju cukup kencang, meski di jalanan menanjak seperti itu. Insa tak sempat membereskan beberapa bungkus makanan yang telah ia makan tadi malam, membiarkannya tergeletak begitu saja di lantai kamarnya. Benar saja, ketika Insa mengintip, semua mobil itu sudah terlihat di depan villa Pak Sun, yang terlihat dari sana. Insa pun kebingungan, dan ia memutuskan untuk keluar dari pintu belakang. Insa pun berlari, menuruni sebuah perkebunan di belakang vilanya, lalu menuju ke jalanan aspal yang terlihat menurun. Sesekali Insa menoleh ke belakang, melihat lagi tak ada seorang pun yang mengikutinya. Berjalan tergesa sambil terus menutupi wajah dengan jaket hoodie-nya, menunduk berharap tak melihat siapapun di jalan. Insa menoleh ke belakang lagi, dan buk, Insa menabrak seorang lelaki di hadapannya. Insa mendongak melihat siapa yang ditabraknya. Seketika itu pula ia membelalakan matanya. Bersambung.